Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-146. Masih pada bab fil iqtisadi fil ibadah. Bab tentang moderat di dalam beribadah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya, beliau berkata, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini. Beliau terkejut karena ada hablun, tali, mamdudun yang terbentang, bainas sariyataini, di antara dua tiang masjid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya, ma hadzal hablu, tali apa ini, atau tali siapa ini? Qalu, para sahabat yang berada di dalam masjid menjawab, hadza hablun li Zainab, ini adalah tali untuk Zainab. Zainab bintu Jahsh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dalam riwayat lain, tali ini milik saudara beliau yaitu Hamnah bintu Jahsh. Fa idza fatarat, di mana jika beliau lelah dalam ibadah, lelah dalam melaksanakan salat sunnah, ta'allaqat bihi, maka ia pun berpegangan dengan tali ini. Jadi saking inginnya panjang atau lama beribadah, sehingga beliau radhiyallahu anha memasang tambang atau tali untuk membantu agar bisa sholat sunnah berlama-lama supaya tidak terjatuh, berpegangan di tali itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, hulluhu, lepaskan tali ini, liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud, hendaklah setiap individu di antara kalian melaksanakan salat sesuai dengan kadar semangatnya, kadar nasyatnya, kebugarannya, dalam keadaan dia sedang energik dan bugar. Fa idza fatara, kalau sudah lelah, falyarqud, maka hendaklah dia berhenti dan istirahat. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Rasul Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat bayanu mufradatil hadis, penjelasan tentang beberapa kosakata yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, bainas sariyatain, fa idza hablun
bainas sariyatain. Ada tali di antara dua sariyah. Yang dimaksud dengan as-sariyah adalah tiang. Dan di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan sariyah atau ustuwanah. As-sariyatu wal ustuwanatu bima'nan wahid. Baik kata sariyah maupun ustuwanah ini sinonim. Wa hiya ad-da'amatu allati ya'tamidu 'alaiha as-saqfu, yaitu tiang yang menyangga atap bangunan. Wal muradu as-sariyatani allatani kanata fi janibil masjid. Tentu saja yang dimaksud adalah dua tiang yang ada di masing-masing pinggir masjid. Kemudian tali itu diikat di masing-masing tiang. Kemudian para sahabat yang menjawab pertanyaan Rasul, ini tali punya siapa? Mereka menjawab, li Zainab, milik Zainab. Ai Zainab binti Jahsh, yaitu Zainab bintu Jahsh ummul mukminin, ibunda orang-orang beriman, istri, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Maddathu, yang memasangnya, yang memasang tali itu. Wa kanat hujratuha bijiwaril masjid, dan bilik Zainab binti Jahash ini memang ada di samping masjid. Wa ruwiya annahu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa tali ini milik Hamnah, li Hamnah bintu Jahash. Hamnah binti Jahash, saudara dari ibunda Zainab binti Jahash. Kemudian juga di situ ada ungkapan fatarat, mengalami kefuturan, ai kasalat anil qiyami fis shalah. Kalau sudah lelah, sudah capek dari melaksanakan sholat atau dari melaksanakan ibadah, maka hendaklah istirahat. Kalau ngantuk ya tidur. Kemudian Rasul mengatakan, hendaklah seseorang itu falyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah setiap kalian melakukan sholat sunnah sesuai dengan kadar semangatnya, kadar kemampuannya, fisiknya masih segar. Ai waqta nasyatihi wartiyahi, yaitu waktu energiknya, waktu masih segar dan nyaman. Apalagi sampai menggunakan tali supaya tidak jatuh. Nah, ini tidak dianjurkan, tidak disukai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lihat fawaidul hadis. Faidah hadis ini yang pertama, al-Islamu dinut taisir. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Bahwa ibadah sunnah termasuk salat, jangan sampai berlebihan kita melakukannya. Jadi lakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan batas kesegaran fisik dan jiwa kita. Yang kedua, at-tanaffulu jaizun fil masjidi lirrijali wan nisa. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa tanafful, salat nafilah, salat sunnah, itu boleh dilakukan di masjid, baik bagi laki-laki atau perempuan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menegur sikap berlebihan, yaitu ketika sampai dipasang tali. Bukan sholatnya yang diberi teguran, tapi berlebihannya. Jadi sholat sunnah itu boleh dilakukan di masjid, baik oleh jamaah laki-laki, rijal, atau jamaah perempuan, an-nisa. Yang ketiga, izalatul munkari bil yadi liman yatamakkanu min dzalik. Hadis ini mengisyaratkan menghilangkan atau melakukan nahi munkar, sesuatu yang tidak baik, dengan kekuasaan, dengan wewenang. Liman yatamakkana min dzalik,
bisa dilakukan oleh orang yang memang punya kemampuan untuk itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang nabi yang memiliki kewibawaan dan sangat ditaati oleh masyarakat, sehingga apa yang beliau katakan itu pasti ditaati dan tidak ada kontroversi di antara kaum muslimin. Kalau toh ada yang mungkin menentang secara halus, itu hanya orang-orang munafik. Karena yang namanya kaum muslimin ya hanya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun yang beliau ingkari di sini sesuatu yang pelakunya bermaksud baik, tetapi berlebihan. Jadi ini lebih cenderung kepada makruh. Tapi karena beliau tamakkana min dzalik, punya kemampuan untuk itu dan tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, karena beliau betul-betul ditaati, maka beliau melakukannya. Yang berikutnya, faedah hadis ini, yukrahu an ya'tamidal musalli fi asna'is salati ala syai'in. Makruh hukumnya orang yang sedang sholat lalu dia bersandar kepada sesuatu, menyandarkan tubuhnya atau bagian tubuhnya kepada tembok misalnya, atau kepada sesuatu tanpa kondisi yang memaksa. Jadi kalau bisa berdiri, maka berdiri tanpa bersandar kepada apapun. Makruh hukumnya bersandar kepada sesuatu. Yang terakhir, al-hathu ala liqtisadi fil ibadah. Hadis ini juga menegaskan sekali lagi tentang anjuran, arahan dari Rasulullah SAW untuk bersikap moderat di dalam beribadah, wal amri bil iqbali 'alaiha binasyat, juga perintah untuk melakukan ibadah itu dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan energik, dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan kalau sudah lelah, maka berhenti, istirahat. Kalau ingin melanjutkan lagi, silahkan setelah istirahat.